Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mita Prisya Gabriela. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu pendekatan kelompok. Oke, yang pertama adalah pendekatan. Di sini saya mengambil menurut KBBI, pendekatan itu adalah usaha dalam rangka aktivitas penilaian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Metode ini untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian atau ancaman. Di sini saya akan membahas mengenai pendekatan kelompok dalam psikologi klinis, termasuk penting karena terkait dengan apa saja teori yang mungkin sudah menggambarkan psikologis klinis melalui pendekatan yang sifatnya lebih spesifik. Ya, yang selanjutnya itu saya akan membahas kelompok. Di sini saya mengambil menurut para ahli, yaitu dari Santosa tahun 2004. Menurut Santosa, dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologi secara jelas antara anggota yang satu dan yang lainnya. Kemudian saya mengambil menurut Johnson dan Johnson tahun 2012. Menurut Johnson dan Johnson, dinamika kelompok adalah suatu lingkup pengetahuan sosial yang lebih berkonsentrasi pada pengetahuan tentang hakikat kehidupan kelompok yang menunjukkan kemajuan. Jadi secara garis besar, pendekatan kelompok itu merupakan usaha dalam rangka penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, yaitu hubungan psikologis yang secara jelas antara anggota yang satu dan yang lain, atau antara si klien dan si pembicara atau narator gitu, atau narasumber seperti itu. Oke, selanjutnya adalah macam-macam pendekatan. Di sini saya mengambil ada beberapa macam pendekatan, yaitu pertama pendekatan behavior kognitif. Pendekatan ini menggambarkan bahwa perilaku bisa dikendalikan dan dimanipulasi dengan pemberian penguatan pada saat kelompok berperilaku sesuai dengan aturan dan diberikan hukuman pada saat kelompok tidak berlaku sesuai dengan aturannya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan naratif. Pendekatan naratif merupakan salah satu pendekatan psikologis klinis yang biasanya digunakan dalam keluarga. Melalui pendekatan ini untuk mengkaji suatu permasalahan yang terjadi dalam keluarga bisa dilakukan dengan tanya jawab interaktif. Nah, di sini saya mengambil contoh seorang anak dengan orang tuanya. Di sini mereka ingin memecahkan suatu permasalahan, yaitu misalkan si anak ini ingin melanjutkan pendidikannya keluar kota, namun orang tuanya ini kurang setuju dikarenakan alasan si anak ini kurang spesifik seperti itu. Nah, dengan adanya pendekatan naratif ini, biasanya permasalahan yang akan dipecahkan itu akan dilakukan pendekatan sehingga orang tua dan anak ini akan melakukan sesi tanya jawab interaktif, di mana si anak akan memberikan penjelasan yang menurutnya spesifik kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya ini akan memberikan respon kenapa dia harus mengiyakan si anak ini akan melanjutkan pendidikannya ke luar kota, seperti itu. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi ini memiliki asumsi bahwa setiap individu yang ada di kelompok tidak dipengaruhi oleh insting saja, tetapi lebih melibatkan keputusan yang mereka ambil. Pendekatan fenomenologi ini memiliki pandangan manusia sebagai individu yang kreatif. Jadi pendekatan fenomenologi ini lebih seperti langsung mengambil keputusan seperti itu. Lebih tepatnya tuh melibatkan keputusan yang mereka ambil gitu. Jadi mereka tidak hanya memikirkannya saja atau berasumsi tentang apa seperti itu, tapi mereka akan mengambil tindakan yang sesuai dengan keputusan yang akan diambil oleh kelompok mereka seperti itu. Jadi individu yang tergabung dalam kelompok ini cenderung memiliki sifat individu yang kreatif seperti itu. Yang keempat adalah pendekatan humanistik eksistensial. Pendekatan ini termasuk pendekatan kelompok dalam psikologi klinis yang menjelaskan bahwa kelompok memiliki tingkat kebutuhan sebagai seorang individu. Oke, sini saya mengambil quotes dari salah satu boyband terkenal, lebih tepatnya leadernya, yaitu dari boyband Korea BTS.
dengan leader RM. Dia mengatakan, saya percaya semua orang itu sendiri. Kita sendiri, tetapi kita akan tetap bersama. Seperti itu. Jadi walaupun kita sendiri, dengan adanya pendekatan, dengan adanya suatu kelompok, kita pasti akan bersama. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, semoga bermanfaat.